Saat dikemas, buah dan sayur sangat mudah untuk mengalami kerusakan, seperti oksidasi, tumbuhnya bakteri, serta tumbuhnya jamur. Oleh karena itu, dilakukan modifikasi pengemasan yang biasa dikenal dengan istilah Modified Atmosphere Packaging. Adapun pada video ini, saya akan menjelaskan terkait tujuan dari MAP. Setelah itu, bagaimana cara untuk membuatnya, dan contoh penerapannya. Secara sederhana, MAP adalah metode pengemasan di mana atmosfer di dalam kemasan dimodifikasi dengan cara mengeluarkan udara dari kemasan, lalu menggantinya dengan campuran gas yang aman bagi makanan dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengontrol aktivitas biokimia, enzimatik, dan mikrobiologis tanpa menggunakan perlakuan suhu tinggi ataupun perlakuan bahan kimia. MAP sendiri bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan oksigen dalam kemasan dan menggantinya dengan campuran gas seperti karbon dioksida dan nitrogen. Namun dalam kasus tertentu seperti pengemasan daging merah dan hasil pertanian segar, oksigen justru dapat dipertahankan atau ditingkatkan kadarnya untuk mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme seperti mikroorganisme anaerob. Pada dasarnya, MAP bekerja dengan penggunaan 3 jenis gas. Gas-gas tersebut ialah oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Oksigen memiliki beberapa sifat, yaitu dia bersifat sangat reaktif. Setelah itu, oksigen juga memiliki sifat yaitu dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri anaerobik. Oleh karena itu, dalam banyak pengemasan makanan, kadar oksigen dibuat lebih rendah untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan. Adapun gas kedua yaitu karbon dioksida, dia bersifat larut dalam air dan lemak. Setelah itu, karbon dioksida juga memiliki sifat bakteristik dan fungiasistik, dapat memperlambat fase awal pertumbuhan mikroorganisme dengan menurunkan laju pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Gas lain seperti nitrogen memiliki sifat gas inert, tidak memiliki bau dan rasa karena kelarutannya sangat rendah, sehingga dapat digunakan untuk mencegah kerusakan bentuk makanan akibat penurunan volume dari pelarutan CO2. Nitrogen juga berfungsi sebagai pengisi ruang. Rasio gas disesuaikan berdasarkan jenis produknya. Produk seperti daging merah segar, susu atau keju, buah dan sayur memiliki rasio gas yang berbeda-beda. Adapun produk seperti daging merah segar sangat mudah untuk mengalami oksidasi karena pigmen mioglobinnya, sehingga harus disimpan dengan oksigen yang tinggi, tidak dengan kadar oksigen yang rendah, agar dapat disimpan lebih lama dengan masa simpan kurang lebih 8 hari. Daging paling lama bisa disimpan dalam masa simpan 8 hari ketika disimpan dengan pengemasan yang baik dan benar. Selain itu, makanan-makanan lain seperti makanan kering atau dry food dapat disimpan dengan kadar oksigen yang rendah, kadar nitrogen yang tinggi. Adapun untuk soft cheese dan hard cheese
Gasnya dapat diatur dengan CO2 untuk hard cheese sekitar 100%, sedangkan untuk soft cheese sekitar 20%. Nitrogen soft cheese 80%. Hal ini dikarenakan perbedaan dari kedua jenis keju tersebut. Sehingga adapun konsumen makanan siap saji cenderung ingin produk yang sehat, kualitinya baik, masa simpannya lama, bebas dari bahan kimia, dan preparasinya minimal. Oleh karena itu, untuk pengaturan gas modified atmosphere packaging pada makanan siap saji dapat dilakukan dengan pemberian gas CO2 yang lebih rendah dan gas nitrogen yang lebih tinggi, seperti pada gambar di atas. Bisa diberikan CO2 20% dan nitrogen sekitar 80%. Adapun MAP sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu produk yang didistribusikan akan tetap segar ketika sampai ke tempat tujuannya. MAP material sendiri memiliki sifat seperti tahan terhadap tusukan, keandalan penyegelan, sifat anti kabut, ketahanan terhadap emisi CO2, ketahanan terhadap impermeable O2, laju transmisi dan uap air yang rendah. Tujuan MAP sendiri sangatlah banyak, seperti memperpanjang masa simpan produk, tidak mengandung bahan kimia, menjaga penampilan dan daya tarik produk, serta menghemat biaya produksi dan penyimpanan produk.